Melihatnya, wanita itu memahami pikiran Mark. Malam itu sudah diatur untuk mereka. Saat ini Mark penuh semangat. Tapi Lisa merasa malu dan takut. Karena dia pikir Mark hanya memperhatikan kecantikannya saja. Namun tidak terduga, Mark hanya berbicara dengannya sepanjang malam. Dia pikir orang ini cukup mengerikan dan tidak menyukainya. Keesokan harinya, Markus meminta manajernya untuk membelikan Lisa pakaian mahal. Lalu mengatur desainnya. Hal ini membuatnya tidak bersuka cita. Dia pikir ini bukan tentang uang saja. Tapi karena untuk menahan Mark. Dia mengatakan bahwa pakaian untuknya sangat tinggi. Ini seperti apa yang dia maksud. Karena dia juga sudah lama menyukai Mark. Untuk menuruti permintaan Mark, Gina langsung membawa Lisa ke mall. Dia membeli semua pakaian terbaru untuknya. Tapi karena dukungan Mark, setiap hari Lisa sangat sibuk. Reputasinya juga terus meningkat, sehingga membuatnya menjadi supermodel mahal dan terbaik. Setiap hari Lisa pergi ke sekolah menggunakan mobil. Saat tampil dengan pakaian yang menarik, semua orang tercengang melihatnya. Setelah beberapa waktu keduanya telah menentukan hubungan mereka, Lisa menyampaikan berita baik pada temannya. Setelah Jack mendengarkannya, dia merasa khawatir. Itu karena dia terlalu naif. Jack takut Lisa akan ditipu lagi. Lisa mencoba menyangkal bahwa Mark bukan orang seperti itu. Lisa melihat Mark yang sangat mempesona. Jack hanya dapat mengingatkannya untuk memperhatikan keselamatannya, dan menyuruhnya untuk memikirkan hal itu. Tapi setelah mereka pacaran, Lisa sedang bersiap untuk pergi. Lalu berkata dia ingin mengakhiri hal ini. Lisa membuat Mark merasa konyol. Apakah ada yang belum tahu orang sepertimu? Aku tidak akan mengambil wanita manapun. Lalu Mark mengejek Lisa. Di mana keberanianmu? Kamu tidak mengerti. Kenapa kamu tidak menyukaiku? Tentu saja aku menyukaimu. Aku tidak ingin mengakhiri ini. Jelaskan padaku jika kamu menyukaiku. Lalu mengapa kamu tidak ingin menikah? Mungkin kamu akan memperlakukanku seperti mainan. Mark segera menjelaskan kepadanya. Aku bisa memberimu segalanya. Kemudian dia mengambil cek senilai 13,14 juta. Tapi cek itu dibuang oleh Lisa. Lalu berkata bahwa dia bukan miliknya. Pada titik ini Mark sedikit menyesal. Itu karena Lisa terlalu kejam. Kemudian mereka tidak berhubungan lagi. Pada hari itu Mark mendengar suara bel pintu. Ternyata itu Lisa. Mark mengira Lisa telah berubah pikiran. Tapi Mark malah diejek lagi. Aku berharap aku tidak akan melihat wajahmu lagi. Aku tidak akan mencintai seseorang di atas 50 tahun. Tetapi Mark tidak menyerah. Dia ingin menaklukkan hatinya. Lalu dia pergi menemui Gina. Dia ingin meminta bantuannya untuk mendamaikan hubungannya. Gina langsung menyetujuinya. Tapi dia merasa ragu. Saat ini Lisa tidak ingin berhubungan lagi dengan Mark. Bahkan dia ingin melupakan Markus. Lalu dia memperkenalkan seorang pengamat. Orang itu berusia 60 tahun. Namun dia belum mengatakan apa-apa. Kemudian dia pingsan secara mendadak. Setelah melalui pemeriksaan, sayangnya orang itu meninggal. Itu sebabnya Lisa akan dituntut. Ibunya ingin menghentikan pekerjaannya saat ini, dan membiarkan putrinya kembali ke kehidupan biasanya. Dia memutuskan untuk membawa Lisa ke tempat ayahnya. Tetapi karena ibu tirinya sangat jahat, setiap hari Lisa harus melakukan pekerjaan rumah. Bahkan saudara tirinya tidak peduli padanya. Beberapa hari kemudian, Lisa menyimpulkan bahwa wanita itu tetap tidak memaafkannya. Suaminya membuat pilihan antara keduanya. Tapi tidak disangka ayah meminta Lisa untuk pergi. Ini membuatnya sangat kecewa. Lisa kehilangan cinta dan persahabatannya. Jadi Lisa harus memulai jalan hidup yang baru. Dia memutuskan untuk kembali ke sekolah perawat. Lalu mantan pacarnya menghampirinya. Lukas mengetahui bahwa Lisa sudah putus. Jadi dia datang untuk menghibur Lisa. Dia juga ingin meminta maaf untuk kesalahan sebelumnya. Lisa tidak banyak berpikir. Lalu pergi ke bar dengannya. Secara bertahap keduanya saling mencintai lagi. Tetapi pada saat itu Lisa dan pacarnya tiba-tiba melihat Mark. Dan ternyata Lukas adalah keponakan Markus. Mark tidak bisa menerimanya. Dia memperingatkannya untuk segera putus dengan Lukas. Jika tidak dia akan menyesalinya. Lisa mengira hal ini tidak berhubungan dengan Markus. Karena mereka sudah tidak memiliki hubungan lagi. Mark merasa sangat kesal. Dalam perjalanan bisnis, dia melihat Lisa bertemu dengan ibunya. Lalu Mark memiliki sebuah ide. Dia ingin membuat Lisa menjadi supermodel. Jadi dia dengan sengaja mendekati ibunya. Ternyata setelah putus dan dimarahi olehnya, Mark semakin frustasi dan tidak bisa melupakan Lisa. Jadi selama pertemuan orang tua,
Mark berinisiatif untuk berbicara dengan Alice. Mark berkata bahwa dia masih lajang dan berharap bisa menemukan istri sepertinya. Tetapi setelah bertemu dengan pria yang tampan dan kaya seperti Mark, Alice tidak bisa menolaknya. Setelah beberapa kali berkencan, mereka menentukan hubungannya. Mark juga memiliki permintaan. Dia tidak ingin hubungan ini diungkapkan pada anak-anaknya. Jadi ketika Alice menceritakannya, dia tidak mengatakan hal yang sebenarnya. Dan kurang dari seminggu, Alice menyetujui permintaannya. Sekarang semua rencananya sudah dalam kendali Mark. Ini juga saatnya dia memberi Lisa hadiah. Hari itu Mark datang ke rumah untuk bermain. Pada saat dia mengetahuinya, ternyata itu sudah terlambat. Kakek nenek juga mengenali orang ini. Ketika melihat wajahnya, Lisa merasa sangat kesal. Jadi dia lari ke kamar untuk menangis. Agar ibu bisa bahagia, keesokan harinya dia pergi mencari Mark. Lalu memperingatkannya jika dia berani menyakiti ibunya, dia harus menerima akibatnya. Mark juga berjanji pasti membuat mereka bahagia. Di hari pernikahan, dia juga sengaja menunjukkan cintanya. Meski patah hati, Lisa hanya ingin ibu bahagia. Awalnya Mark merencanakan untuk pindah dan tinggal bersama. Tapi setelah menyimpulkan akibatnya, dia memanggil seluruh keluarga, lalu melakukan penerbangan secara pribadi. Kemudian menikmati liburan ini bersama. Pria ini sangat jahat, tapi saat melihat Mark dan ibunya, Lisa hanya bisa mengelak dan tidak mau berdekatan dengannya. Beberapa hari kemudian Alice mengira bahwa hidupnya sudah bahagia. Jadi dia menyarankan Lisa untuk berlibur sendirian. Namun keduanya sudah mengenal satu sama lain. Lisa mengambil kesempatan untuk melarikan diri. Tetapi Mark langsung mengejarnya. Mark sudah tidak tahan lagi. Dia mengatakannya dengan lantang. Ini membuatnya tidak percaya. Untuk balas dendam Mark menggunakan ibunya. Jika kamu berani melakukan kesalahan pada ibuku, maka aku akan hanya memberimu pelajaran. Bahkan Lisa akan melaporkannya ke kantor polisi. Tapi untuk menghancurkan rencana Markus, Lisa berniat untuk menikah dengan Lucas dalam waktu dekat. Seluruh keluarga pun menyetujuinya. Jadi mereka tinggal menunggu kabar baiknya. Tetapi Mark menyangkalnya. Dia pikir ini akan mempengaruhi karirnya. Itu karena anak muda selalu impulsif dan berpikir untuk melakukannya. Pertunangan ini juga berhasil dialihkan olehnya. Karena ada sesuatu yang selalu berakhir seperti ini. Melalui hubungannya, Mark tidak ragu untuk menimbulkan kesalahpahaman di antara pasangan. Dan akibatnya Lucas meninggalkan Lisa. Ini membuat Markus cukup senang. Hari itu Mark memberikan Alice gelang dari batu rubi kuno. Menghadapi hadiah yang begitu mahal, awalnya dia bermaksud untuk menolak. Tapi setelah mendengarkan nasihat dari Lisa, Alice masih menerimanya. Lalu Mark ingin memberikan apartemen atas namanya untuk Lisa. Ini juga permintaan dari ibunya. Hal ini membuat Lisa tidak nyaman. Tapi jika itu kehendak ibu, jadi dia tidak terlalu memikirkannya. Namun perdamaian ini tidak bertahan cukup lama. Mereka bertengkar lagi karena batalnya pernikahan Lisa. Ketika kembali Lisa melihat ibu dan Mark sedang berdebat, dia langsung bertanya pada Mark, "Bukankah kau berjanji untuk tidak menyakitinya?" Hal ini membuat Mark merasa kesal. "Mengapa kamu berperilaku seperti itu pada ibuku? Apa maksudmu? Dia tinggal di rumahku dan makan di rumahku. Dia juga hidup dengan uangku. Begitu juga kamu. Kamu seharusnya pergi sendiri. Aku masih setuju untuk menikah dengannya. Kamu seharusnya berlutut padaku." Perkataan Markus benar-benar melukai Alice. Lalu Alice pergi ke kamar dan mengunci pintunya. Dia merasa kesal pada dirinya sendiri. Dia sudah kehilangan harga dirinya. Lalu mengeluarkan pistolnya, dan memutuskan untuk menyelesaikannya hari ini. Tapi saat melihat Mark berlutut dan menyadari kesalahannya, Alice masih dengan lembut memaafkannya. Lalu dia terus menikmati kehidupan yang mewah ini. Saat ini Lisa sedang belajar di rumah. Lalu Alice tiba di rumah pada malam hari. Alice tahu kamar Lisa dikunci. Jadi dia mengetuk pintunya. Lisa menjelaskan bahwa barusan dia tertidur. Dan sepertinya pintunya telah rusak. Alice masuk dengan tampang yang mencurigakan. Lisa juga terlihat sedikit panik. Tiba-tiba Alice menemukan ikat pinggang di bawah tempat tidur. Lisa segera menjelaskan bahwa ikat pinggang ini diambil dari sekolahnya. Lisa mengambilnya sebagai referensi. Alice berpikir sejenak, kemudian memilih untuk percaya padanya. Tetapi intuisi wanita juga sangat akurat. Alice masih gelisah. Hari itu dia kembali lebih awal dari biasanya. Ini memang tidak terduga, tapi itu karena dia percaya pada intuisinya. Benar saja, Alice melihat hal yang mengejutkan di hidupnya.
Kemudian dia memegang pistol untuk mengancam Markus. Mark harus mengatakan yang sebenarnya. Alice tahu dia sangat diuntungkan. Tapi dia tidak dapat menerima kenyataannya. Sekarang Alice sendirian di kamar. Lalu memutuskan untuk bunuh diri. Lisa juga tidak tahan melihatnya. Setelah pemakamannya selesai, Lisa segera pulang. Dia memegang pistol dan diarahkan ke kepalanya. Tiba-tiba muncul rencana yang arogan di benaknya. Ketika Mark menjemput Lisa, Lisa berpura-pura tenang dan mengikutinya. Dan Mark tidak tahu bahwa sekarang dia benar-benar dalam masalah. Cerita pun berakhir. Terus ikuti Edelweiss Review untuk mendapatkan update cuplikan film berikutnya.